Oke, kita mulai ya. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat di penghujung Ramadan ini. Siang hari ini kita kembali lagi dalam sesi Instagram Live yang akan membahas tips menjaga kesehatan menjelang mudik bersama Dr. Putri Mahardika, Dokter Umum di RSIA Al-Fauzan. Tapi sebelum bergabung bersama narasumber, kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra yang akan menjadi host pada sesi kali ini. Bagi yang ingin bertanya seputar tips menjaga kesehatan menjelang mudik, bisa langsung buka pertanyaan di kolom komentar. Untuk memulai sesi siang hari ini, kita akan langsung undang Dr. Putri untuk bergabung. Oke. Sudah masuk ya, Dok? Suara kedengeran nggak, Kak Zara? Kedengeran. Lancar ya? Lancar kok. Oke. Kita langsung saja ya, Dok. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Kak Zara kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah siap nih kayaknya buat berdiskusi siang hari ini ya, Dok? Insya Allah. Jadi kita siang hari ini itu tentang tips menjelang mudik nih, Dok. Oke, kita kan udah di penghujung Ramadan nih, Dok. Sudah mulai musim mudik nih, apalagi besok sudah mulai masuk ke libur Lebaran. Apa sih yang harus dipersiapkan saat mudik ini agar euforia mudik ini nggak berkurang karena masalah kesehatan atau yang lainnya? Gitu. Oh iya, emang kalau mudik itu kan pasti kan yang ditunggu-tunggu semua orang ya. Kalau mau Lebaran itu pasti pengennya balik ke kampung halaman. Cuma selain kita harus aman selama perjalanan, kita juga harus menjaga kesehatan kita selama perjalanan. Nah pasti pertama pastikan nih tubuh kita pas mau mudik itu harus fit, harus benar-benar sehat. Ya, terus kalau mau sebelum mudik itu istirahat dulu di rumah agar untuk siapin stamina sama energi yang bagus. Terutama buat orang-orang yang ada penyakit khusus, penyakit tertentu seperti contohnya tuh penyakit gula atau diabetes mellitus, terus penyakit darah tinggi. Itu bisa dicek dulu kesehatannya ke dokter-dokternya untuk memastikan apakah dalam kondisi stabil atau enggak. Terus selain itu juga bisa tips-tipsnya itu bawa obat-obatan pribadi yang pasti jika ada obat-obatan yang rutin diminum setiap harinya. Kedua, luangkan istirahat. Jadi jika perjalanan mudik terutama menggunakan kendaraan pribadi harus diluangkan istirahatnya. Jadi jangan pengen cepat-cepat nyampe, cuma kita nggak merhatiin kondisi kita. Kalau kita mengantuk, lelah, baiknya sih diluangkan terus istirahat. Itu sih secara garis besar sih paling sih untuk menjaga tips-tips kita dalam mudik, kesehatan kita harus tadi diperhatikan yang tadinya itu poin-poin tadi. Oke. Tadi kan ada yang harus dipersiapkan gitu, kayak harus bawa obat-obatan pribadi dan lain-lain. Ada nggak sih obat-obatan atau hal yang harus dihindari selama kita mau persiapan mudik nih? Kayak obat yang harus jangan dikonsumsi dulu nih selama kita mudik, karena kalau kita konsumsi bisa mengganggu. Gitu. Oh, obat-obatan yang dihindari atau jangan dikonsumsi gitu ya? Ya biasa sih yang harus diwaspadai itu terutama kalau buat yang pengemudinya ya atau supirnya yang mengendarai mobil, terutama buat yang naik kendaraan pribadi itu tuh kan ada obat-obat yang menyebabkan efek sampingnya tuh mengantuk, ada efek samping yang ngantuk. Biasanya itu obat-obat alergi, obat-obat gatal kulit. Jadi itu harus waspada karena itu jika diminum ada efek samping yang ngantuk. Nanti takutnya lagi nyupir, lagi perjalanan jadi ngantuk. Jadi sebaiknya kalau emang benar-benar keluhannya dirasakan banget gatal atau gimana, jadi saran saya sih antara istirahat dulu atau tukeran gantian supir. Jadi di naik motor ya jangan diminum obat-obat tadi sih. Yang paling diwaspadai itu obat-obat yang bisa bikin efek kantuk kalau pas mudik tuh seperti obat-obatan tadi alergi, contohnya kayak CTM, kalau sering kita dengar tuh CTM, cetirizine, itu bikin ngantuk soalnya gitu. Oke. Ngomong apa sih yang harus dihindari supaya kita tuh nggak ngantuk gitu ya? Karena masalah ngantuk ini menjadi masalah yang terus berulang setiap tahunnya. Salah satu yang jadi momok gitu. Kalau ada kecelakaan di jalan, salah satu faktor risiko tertinggi, akibat tertingginya dari mengantuk gitu. Gimana tuh, Dok? Untuk mengantisipasi mengantuk sendiri.
Iya, karena kan memang kita tahu itu kan kalau mudik itu kan suatu perjalanan yang panjang dan makan waktu lama ya. Dan biasanya juga jarang yang lancar-lancar aja gitu, jalannya pasti kan juga ada macet-macetnya kan. Makanya pertama kita perlu tuh penting kelola stres dulu. Biasanya kan kita stres nih karena macet, stres. Dan sekiranya kalau kita stres otomatis jadi gampang lelah, imun jadi gampang gampang terkena penyakit kalau stres. Ya kalau misalnya capek, diusahain istirahat gitu. Yang bagusnya sih setiap 3 sampai 4 jam sekali itu kita istirahat. Jadi kita misalnya terutama buat yang bawa kendaraan pribadi ya, kalau bawa kendaraan kayak naik kereta apa naik pesawat kan beda lagi. Kalau bawa kendaraan pribadi ya usahain setiap 3 sampai 4 jam sekali diulang istirahat gitu. Minimal istirahat itu setengah jam lah, setengah jam 1 jam. Jadi biar kita nggak kelelahan dan menghindari mengantuk tadi. Karena kalau mengantuk kan bahaya nanti ya. Selain buat kita juga bahaya buat penumpang yang kita bawa, keluarga kita juga gitu. Gitu sih. Usahain istirahat lah. Kalau tadi mengantuk, ada lagi nih dok yang paling sering ditanyakan, kalau untuk menghindari mabuk kendaraan tuh gimana tuh dok? Karena mabuk kendaraan nggak cuma kita pakai mobil ya, kalau pakai kereta juga ada yang mabuk, ada pakai mabuk gitu. Kalau untuk menghindari mabuk kendaraan gitu ya. Yang pasti kalau mabuk itu kan biasanya kan karena asam lambungnya meningkat ya. Itu sih biasanya sih harus persiapan nih, misalnya mau perjalanan jauh ya makan dulu di rumah. Jadi jangan dibiarin perutnya itu kosong, karena kalau perut kita kosong, lambung kita kosong, makin lama kosong, itu makin naik asam lambungnya jadi makin mual muntah. Dan untuk berjaga-jaga juga bisa bawa obat-obat anti mual muntah buat di jalanan. Misalnya apakah itu obat-obat yang mual muntah, bisa ondansetron, domperidon seperti itu. Jadi makanya tetap harus teratur, makanya dijaga. Oh ya, sama jangan kalau lagi mudik tuh usahain tuh bawa makanan pribadi ya. Jadi kita biar tahu kan, kita nggak tahu kalau makan yang jajan sembarangan kan belum tentu bersih, belum tentu higienis juga. Jadi lebih baik sih tetap makanan teratur, kalau bisa makanan sendiri, sama jaga-jaga bawa obat anti mual muntah biar untuk mencegah kalau muntah-muntah atau mual-mual di jalan gitu. Terkait makan itu, kan ada juga orang yang setelah makan ya, kalau perjalanan jauh malah jadi muntah gitu. Nah itu gimana tuh dok untuk menghadapi? Kalau gimana? Kalau ada ini yang malah setelah makan jadi mabuk, mual gitu. Apakah untuk menjaga-jaga ya udah minum aja nih obat anti mual atau gimana tuh dok? Oh iya, biasanya kalau emang tipikal yang mabuk kendaraan seperti itu ya, biasanya sih makannya sih nggak apa-apa, sering tapi dikit-dikit aja kayak nyemil-nyemil gitu dulu, jangan langsung makan banyak. Yang penting perutnya tuh terisi, jangan terlalu kosong ya. Karena kalau perut makin karena kita mual, kita jadi malas makan, makin kosong, makin kerasa mual. Karena tuh lambungnya itu makin banyak produksi asam lambungnya. Jadi sih ya bawa aja cemilan-cemilan di jalan, nggak apa-apa nyemil, tapi yang nyemilnya sering tapi dikit-dikit nggak apa-apa, nggak langsung banyak, tapi kan muntah ya. Dan tadi kalau emang udah nggak ketahan banget mual muntahnya ya boleh diminum obat mual muntahnya. Dan pastiin semua obatnya tuh obat yang belum expired ya, jangan yang udah expired. Dipastiin lagi, dicek obatnya. Ini ada yang nanya nih dari pertanyaan yang kemarin, kalau mudik membawa balita apa yang harus dipersiapkan, kayak obat-obatan atau yang lainnya? Apakah harus balitanya memeriksakan kesehatan terlebih dahulu sebelum mudik atau yang lainnya gimana tuh dok? Ya, kalau untuk balita atau bayi yang pasti kalau obat-obatannya ya tadi ya. Biasanya kita kan ada kotak P3K tuh, kalau di mobil ada kotak P3K tuh boleh dibawa aja, isinya tuh bisa ada obat-obat luka biasanya, terus plester, terus ada kasa, terus juga ada betadine. Terus kalau untuk obat-obatannya ya buat jaga-jaga di jalan, obat-obat anti demam, paracetamol, obat-obat mual muntah juga bisa dibawa buat anak. Oralit juga bisa kalau misalkan dia diare di perjalanan. Makanya penting untuk anak juga, kalau kita bawa anak atau balita, yang harus diperhatikan itu yang pasti pertama nutrisinya harus tercukupi. Ya, nutrisi harus tercukupi. Yang tadi harus bawa makanan sendiri aja, jangan jajan-jajan di jalan. Takutnya kan nanti nggak higienis, nggak bersih, jadi malah bikin timbul penyakit. Terus kedua, kalau misalkan bawa balita juga, misalkan balita atau bayinya masih pakai pampers, ya itu harus rutin diganti setiap 3 jam. Pampers terus diganti, jadi agar menghindarkan biar nggak terlalu lembab pampersnya, takutnya nanti malah lecet jadi makin luka, malah nggak nyaman, bayinya jadi rewel di jalan. Jadi usahakan 3-4 jam sekali itu diganti lah pampersnya. Karena kan kalau anak juga balita kan pasti aktif ya di jalan ya, nggak bisa diem gitu kan ya. Nah jadi ya bagusnya kalau misalkan keringetan ya langsung diganti bajunya. Jadi jangan dibiarin basah sampai dari pagi sampai sore basah bajunya, ya mendingan harus diganti. Jadi memang harus baju ganti agak banyak lah kalau sama perjalanan mudik
gitu sih. Kalau bayi masih ASI, ya ASInya harus terus dikasih ASInya gitu. Itu kan yang Sama oh ya. harus dibawa ya dok ya. Hmm. Nah kalau sebelumnya gitu loh, sebelum perjalanannya apa sih yang harus dipersiapkan kalau bawa balita gitu? Oh iya, pasti benar tadi. Pastikan bayi kita adalah benar-benar kondisi yang sehat ya, yang emang istilahnya ya emang layak buat diajak perjalanan jauh gitu. Paling sih saran sih kalau bawa bayi yang masih di bawah 1 tahun mah jangan yang terlalu lama. Biasanya biar anak naik kereta biar cepat, jadi nggak terlalu lama perjalanannya. Terus atau naik pesawat gitu. Kalau persiapannya ya dicek aja gimana kondisi tubuhnya, apakah dia misalnya lagi sakit, lagi demam, lagi batuk, lagi pilek. Nah itu kan baiknya kan harusnya sembuh dulu gitu. Jadi baru agar di jalan juga nanti kitanya nggak makin dianya makin ini, makin memperburuk penyakitnya gitu. Nah, kalau tadi bayi, kalau sekarang kalau kita bawanya orang tua, lansia, udah tua nih, tapi memang pengen mudik, perjalanannya Hmm. lumayan panjang, Hmm. harus dipersiapkan juga. Orang tuanya dengan kondisi yang penyakit penyerta ya, Hmm. gimana tuh dok? Oh kalau lansia ya sebenarnya sih sama kayak tadi saya ngomong di awal ya. Yang pasti kalau lansia, kalau terutama lansia-lansia yang punya penyakit tertentu, contohnya tadi kayak penyakit gula, diabetes mellitus, penyakit darah tinggi, hipertensi, ya itu harus baiknya sih cek dulu kesehatannya ke dokter buat pasti ini apakah kondisi dalam kondisi yang stabil apa enggak nih penyakit gulanya atau darah tingginya. Dan tentunya harus bawa obat-obatan pribadi yang rutin. Kalau obat darah tinggi ya bawa obat-obatan darah tingginya, biar tetap diminum setiap harinya agar terkontrol. Gula pun juga begitu. Dan juga kalau lansia sih biasanya kan selain keluhannya penyakit komorbid juga banyak biasanya penyakit-penyakit mah gitu ya, asam lambung itu juga sering. Buat lansia itu juga Kan ya bisa juga dibawa obat-obatan buat anti mual dan anti muntahnya itu. Gitu sih. Sama minum-minum vitamin juga nggak apa-apa, bawa vitamin, vitamin B kah, vitamin C gitu. Bisa multivitamin buat selama perjalanan boleh dibawa dan minum juga nggak apa-apa gitu. ada pantangan nggak sih dok kalau udah umur berapa sebaiknya jangan perjalanan jauh atau gimana tuh? Iya Misalnya sih. 70 lu sebaiknya ya udah jangan perjalanan jauh lah, antisipasi aja di rumah aja gitu, atau enggak ada nih, ya udah kalau mau mudik mudik aja, mau umur berapa terserah gitu. Iya ada, tapi sebenarnya sih kalau lansia itu sih baiknya sih emang jalan lama-lama di jalan ya. Cuma kan kalau lansia itu kan kalau kita nggak ajak takut jadi nanti malah kepikiran malah jadi oh saya nggak diajak gitu. Bisa lansia kan juga gampang pemikirannya gitu loh. Jadi lebih baik ya diajak mah nggak apa-apa asal benar-benar dalam kondisi sehat gitu. Dan kalau bisa kalau emang bisa dalam menggunakan moda transportasi yang lain contohnya kayak kereta biar lebih cepat di jalannya atau pesawat ya itu lebih bagus gitu. Okay. Kalau untuk ibu hamil tuh ada pantangan tersendiri nggak sih kalau apakah ibu hamil memang tidak boleh untuk perjalanan jauh atau memang boleh asal diizinkan gitu? Kalau ibu hamil yang pasti ya yang pasti harus cek dulu kontrol dulu ke dokter kandungannya ya yang biasa dia ANC atau pemeriksaan rutinnya buat bilang aja saya mau mudik izin gitu-gitu kan. Karena biasanya kan kalau ibu hamil itu kita harus pertimbangkan itu tuh usia kehamilannya dulu nih. Dia di kehamilan berapa? Di trimester 1 kah? Di trimester kedua kah? Trimester ketiga kah? Karena yang bagusnya sih saran sih di trimester kedua. Kenapa di trimester kedua? Itu tuh karena yang pasti kondisi janinnya udah lebih kuat dibanding trimester pertama. Terus yang kedua, kayak keluhan-keluhan mual muntah tuh udah nggak sesering di trimester pertama, karena kan trimester pertama kan hormonnya masih tinggi, jadi kita sukanya biasanya ibu hamil tuh ada sering-sering keluhan mual muntah dan juga rawan terjadinya flek atau keguguran gitu, karena janinnya belum kuat. Jadi sih saran sih di trimester kedua, ditambah juga ibunya juga sudah terbiasa dengan kondisi hamilnya. Dan juga jangan mendekati hari-hari yang dia mau lahiran, hari HPL-nya. Jadi jangan kalau bisa sebelum dia cukup bulan. Kalau udah waktu dia cukup bulan, udah umur hamilnya udah 37 minggu gitu. Itu baik sih jangan. Takutnya kan nanti kan terjadi yang misalnya dia nanti ada kontraksi atau apa di jalan kan juga repot juga nanti gitu. Dan yang pasti tetap harus kontrol seluruh kandungannya sih, minta izin nanti gitu. Kan juga biasanya kalau naik pesawat itu kan ibu hamil juga ada itu jadi mintain surat keterangan ya diizinkan rekomendasi untuk naik pesawat gitu sih kan gitu. Kalau obat-obatan wajib dibawa gitu.
yang aman? Apakah obat mual muntah itu aman Oh untuk iya, kalau semua kalangan? kalau buat ibu hamil ya pasti tetap harus dibawa tuh obat-obat vitaminnya ya, penguat kandungannya tetap dibawa, harus diminum rutin dan gitu. Sisanya mah obat-obatnya ya obat-obat jaga-jaga aja yang buat kayak tadi sih saya bilang sama kayak pasien apa orang-orang biasa. Ya pasti yang aman buat ibu hamil kalau ibu hamil. Karena kan nggak semua obat aman buat ibu hamil. Hmm. Dan juga kalau ibu hamil itu yang kedua harus tetap banyak nutrisinya harus caranya tercukupi ya. Karena kan ibu hamil selain buat ibunya juga harus buat janinnya juga gitu. Jadi harus tetap banyak minum air putih, banyak makan juga. Selain itu juga ibu hamil harus dikelola stresnya, jangan stres-stres juga. Itu dia makanya lebih baik di trimester kedua. Kalau trimester kedua kan ya tadi ya kondisi janinnya udah lebih kuat dibanding yang pertama, keluhan mual muntah juga biasanya udah jarang gitu. Sama yang terakhir jangan bawa barang-barang berat sih kalau ibu-ibu hamil. Insya Allah kan mudik bawa tas atau bawa gimana ya kasih aja ke keluarga yang lainnya, suaminya atau gimana. Jangan bawa-bawa barang yang berat kalau ibu hamil. Kalau saya sih jangan bawa barang apa-apa gitu. Ikut mudik aja, jangan usah ditugasin bawa barang-barang yang berat. Gitu sih. Oke. Mm-mm. Saya mau balik ke yang tadi nih dok, Hmm. terkait kelelahan. Hmm. Kelelahan itu kan sesuatu yang wajar ya kalau untuk setiap manusia. Nah, Ya, kalau dalam perjalanan mudik yang panjang itu, ada nggak sih durasi atau dalam satu kali dia perjalanan jauh itu berapa kali dia harus istirahat? ya. Atau berapa menit terus peregangan atau segala macam gitu? Iya, ya. Berarti ini maksudnya kan untuk yang naik kendaraan pribadi mungkin ya, gitu ya? Nah, kalau naik kendaraan pribadi, kalau naik kendaraan umum kan juga panjang tuh Oh dok, ya, kayak naik kereta bisa pergi. Ada nggak sih waktu-waktu yang dia harus bergerak, harus berdiri dari duduknya atau segala macam? iya. Karena emang mudik itu kan perjalanan yang panjang dan biasanya macet ya, jadi biasanya makan waktu yang lama. Jadi tadi ya, baiknya sih kalau kita mudik itu setiap 3 sampai 4 jam sekali itu kita istirahat gitu. Nah, di 3 istirahatnya itu sampai minimal setengah jam ya istirahatnya, yang minimal banget itu setengah jam. Dan di sela-sela istirahat itu kita harus ini namanya stretching atau pemanasan agar tidak agar mencegah kekakuan otot sama ketegangan otot. Ya. Jadi bisa dengan cara stretching paling kita angkat selama 8 detik ke atas, terus ke bawah 8 detik, terus ke samping kiri kanan juga. Dan juga lakukan pada pergelangan kaki juga. Pergelangan kaki juga kita gerak-gerakan 4 jam 3 sampai 4 jam sekali. Dan untuk pengemudi atau untuk supirnya itu harus posisi yang benar pas saat nyupir, duduknya tegak, jangan salah posisi, takutnya kan nanti ada ototnya yang bermasalah atau gimana gitu sih. Jadi baiknya kalau emang mau mudik jangan langsung diterobos gitu aja, harusnya non-stop karena ngejar biar cepat sampai, jadi kita nggak ada istirahatnya. Jadi lebih baik biar aman dan sehat setiap 3 sampai 4 jam sekali itu di istirahat, berhenti di rest area misalnya gitu, istirahat gitu. Gitu sih. Biar nggak ngantuk ya. juga, soalnya kan kalau ngantuk bahaya juga kan. Nah, apa namanya peregangan ini bisa juga ya dok untuk mengurangi yang namanya kaku, Iya. kebas kayak udah duduk lama kan sudah suka kadang kesemutan gitu, tebel kakinya kalau nyetir lama gitu. Iya Peregangan benar. ini spesifik gitu. Yang peregangan ini spesifik untuk mengurangi itu atau hanya untuk mengurangi kekakuan otot dan sebagainya? Bisa juga tadi bisa untuk mengurangi pegal, kaku-kaku juga gitu. Karena kan dengan kita menggerakkan kaki kita atau leher kita, tangan kita kan untuk melepas ketegangan otot tadi itu. Karena kalau terlalu lama di satu posisi yang nggak berubah-berubah, tuh pasti nanti takutnya kaku atau pegal-pegal juga gitu kan. Jadi baiknya sih ya lakukan tadi, stretching tadi lah namanya stretching. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan dok dari Mbak Elo. Hmm. Ada patokan usia nggak sih dok yang baik saat mudik membawa kendaraan sendiri? Mungkin yang nyetir kali ya. Patokan usia apa nih? Patokan usia kalau bawa kendaraan sendiri, kalau mudik, misalnya Oh, kalau orang usia berapa yang boleh dan ada nggak sih usia yang boleh dan tidak boleh kalau kita tuh bawa kendaraan sendiri untuk mudik? oh, kalau bawa kendaraan sendiri sih usianya sih usahakan ya usia-usia yang belum lansia ya. Maksudnya yang masih produktif lah gitulah. Yang pasti tetap tadi harus cek dulu kesehatannya. Kita harus fit juga. Jadi percuma kitanya usia belum lansia tapi kita lagi sakit, kita paksain bawa mobil juga gimana juga bahaya. Jadi pastikan ya usia-usianya sebenarnya sih ya kalau batasan asal yang mudik itu sehat dan nggak ada penyakit tertentu yang sedang diobati atau yang harus dirawat atau gimana sih
bisa aja sih gitu. Kalau untuk itu. Ini ada pertanyaan Ibu Santi Sofia. Dok, kalau 3-4 jam mesti istirahat, berapa lama dok istirahatnya dalam satu kali istirahat itu? Kan 3-4 jam Iya. kita istirahat nih. Itu berapa lama? Apakah sampai supirnya kelelahannya hilang dan mengantuknya hilang, atau ada waktu-waktu misalnya kayak 10 menit sudah cukup, 15 menit sudah cukup, atau gimana tuh? Ya tadi kan saya udah bilang ya, karena kalau misalnya istirahat tuh minimal banget tuh setengah jam lah. Jadi kita 3-4 jam mengendari kendaraan, istirahat dulu minimal setengah jam. Nah, dalam setengah jam itu kita kan bisa berdiri, stretching, buat merenggang-renggang otot biar nggak kaku, biar nggak tegang. Jadi kalau berapa lamanya ya minimal setengah jam lah, itu minimalnya. Setengah jam. Tapi terserah ya dok, itu kalau mau istirahat tuh berapa lama ya dok? Karena kan tubuh orang beda-beda gitu ya dok. Iya. Ada lagi nih dok, dari Bu Santi lagi, saat istirahat itu kira-kira ada makanan yang direkomendasikan untuk dimakan nggak tuh dok? Istirahat. Yang pasti kalau saat istirahat ya makan makanan yang bisa mengenyangkan, yang mengandung karbohidrat, tapi jangan makan makanan yang ini, makan makanan yang memicu, contohnya memicu asam lambung, ya terutama yang punya sakit mah, punya sakit lambung, itu harus dijaga tuh makan-makannya, makan santan, makan yang asam, terus makan yang pedas-pedas juga harus dihindari, karena kan takutnya nanti dalam perjalanan juga kalau kita makan pedas jadi diare misalnya, karena nggak tahan lambungnya gitu. Oh ini kalau kopi juga dikurangi. Tuh gimana tuh dok? Apa? Boleh nggak sih kalau kopi kan bisa kafeinnya nih bisa mengurangi ngantuk. Jadi orang banyak nih yang nyetir minum kopi biar nggak ngantuk tuh. Kalau kopi boleh nggak dok? Sebenarnya kalau kopi itu sebenarnya sih nggak apa-apa, asal nggak berlebihan ya. Dan jangan dalam keadaan perut kita tuh masih kosong. Kalau perut kita masih kosong, kita belum makan dari pagi nih, terus kita langsung ngopi, itu biasanya takutnya nanti perih lambungnya. Jadi mengiritasi lambung juga takutnya gitu. Emang bener kopi itu ada efek kafeinnya ya, bikin nggak ngantuk. Cuma kan dia juga ada efek ke lambungnya juga. Jadi tetap harus dipertimbangkan, jangan terlalu berlebihan juga minum kopinya gitu. Dan baiknya sih setelah makan. Jadi makan dulu, perutnya udah ada isi, baru kopi, dan juga jangan terlalu banyak kopinya. Gitu. Berarti daripada konsumsi kopi lebih baik tidur dulu ya, selama dari 3-4 jam istirahat itu ya udah supirnya tidur dulu gitu. Nanti kalau udah jalan lagi gitu ya dok, yang lebih baik daripada kopi. Pengaruhi lambung. Dan ini ada lagi dok dari Ibu Layaz _NDL. Tanya dok, biasanya kalau duduk lama di kendaraan kaki bisa agak bengkak dok. Apa penyebabnya dan cara mengatasinya bagaimana dok? Iya, memang benar kalau kita duduk lama dalam posisi lama yang nggak berubah-ubah, terutama mungkin pada kaki daerah betis ya suka bengkak, karena itu kita tuh peredaran darahnya jadi nggak bergerak, jadi statis istilahnya. Itu nanti bisa bikin kita jadi nggak gerakan darah peredaran itu nggak lancar karena kita nggak bergerak. Jadi baiknya sih kalau kita mengatasinya dengan cara yang tadi, setiap 3-4 jam sekali ya harus stretching gitu. Itu stretching juga ada fungsinya buat melancarkan peredaran darah juga. Karena kalau emang terus diam duduk aja selama berjam-jam bisa bengkak, karena itu kita statis gitu. Peredaran itu nggak lancar, nggak bergerak, jadi kita bisa bikin bengkak juga. Emang benar cara mengatasinya tadi dengan cara di sela-sela harus bisa kita duduk lama ya berdiri lah, luangkan waktu berdiri, terus stretching, gerak-gerakin pergelangan kaki gitu biar nggak bengkak. Kalau misalnya udah bengkak nih dong, kan udah bengkak, peregangan, bengkaknya berkurang. Nah kalau kita jalan lagi itu menambah bengkaknya lagi atau enggak dulu? Atau ya udah nanti akan langsung hilang kita udah melakukan istirahat, berdiri, bergerak, peregangan gitu. Ya tergantung sih, kalau emang kira-kira bengkaknya udah yang bengkak banget, pas kita udah lakukan dengan tanpa obat ya maksudnya ya, dengan cara berdiri, stretching, tetap nggak teratasi bengkaknya, ya mungkin harus butuh obat-obatan mungkin langsung. Ya berarti itu emang udah lumayan, bengkaknya udah lumayan agak meningkat ya. Kalau misalnya bengkak terus kita lakukan stretching, bengkaknya udah menurun, udah nggak bengkak lagi, boleh lah lanjut perjalanan lagi. Asal syaratnya setiap 3-4 jam sekali harus itu lagi, istirahat lagi untuk mencegah tadi terjadi bengkak lagi, itu juga.
Berarti kalau bengkak itu istirahatnya sampai dia bengkaknya menurun dulu ya. Karena Iya, kalau bisa. bengkaknya belum akan berpotensi untuk lebih besar bengkaknya kalau Iya, dilanjutkan benar. untuk perjalanannya. Benar bisa. Lagi. Kalau untuk mengoleskan kayak krim hangat dok, Oh iya, krim hangat nih kalau benar. pegel. Tapi kan kalau pakai krim hangat misalnya kita pegelnya di leher ya dok. Kadang suka pedes-pedes gitu kan ke mata jadi bikin nggak konsen tuh. Itu boleh nggak sih dok kalau pakai krim-krim gitu? Ya kalau emang bener boleh bisa bener pakai krem-krem hangat tuh kayak misalnya salep-salep gel gitu ya. Bisa buat menghilangkan Iya, pegel juga bisa dikasih. Emang biasanya kan sifatnya krem hangat, biasanya kan sifatnya krem yang buat penghilang rasa pegel itu kan sifatnya panas ya, hot ya. Itu memang benar emang kalau sekiranya di daerah-daerah yang dekat mata atau yang dekat apa ya jangan terlalu banyak kasihnya. Jadi biar enggak perih matanya gitu. Bisa juga bener pakai tapi krem-krem. Boleh, boleh, boleh. Hmm. oke. Kalau untuk posisi yo, posisi kita kan duduk tuh dok. Hmm. Ada nggak rekomendasi posisi? Kalau kan tadi dokter bilang posisi duduknya yang benar, tegak, Hmm. posisi duduknya yang. Nah, tapi kan kalau kita posisi duduk terus nih, lama-lama pegel tuh. Bergerak, kita bergerak, lama nggak balik lagi ke tegak. Itu gimana dok untuk menanggulangi supaya tetap dalam posisi tubuh yang benar? Iya, yang pasti ya kalau kita misalnya kan duduk kan harus tegak ya. Kalau kita nyupir apa gimana harus tegak duduknya. Posisinya harus bagus lah, posisi sempurna yang bagus biar mencegah ada masalah pada ototnya. Ya kalau emang kira-kira udah mulai agak pegal atau gimana ya tadi emang harus kan kalau dalam keadaan yang lama harus kita tetap lakukan stretching tadi sih gitu. Jadi biar nanti untuk merelaksasikan otot kita itu loh. Jadi nggak terlalu kaku juga karena duduk terus tegak terus. Boleh, bisa nggak ya kalau dikasih bantal di pinggang Hmm? biar nggak pegel? Kasih Dikasih bantal. bantal Oh, bisa di. bisa. Kasih bantal. Iya, terutama pada lansia ya itu juga bagus tuh buat lansia itu. Kasih bantal di pinggang biar nggak pegel ya pinggangnya. Di leher juga. Biar untuk menanggulangi posisi tubuh supaya benar tapi tidak pegel. Iya, pakai bantal ya. Ini ada yang tanya lagi nih dong, selain kopi ada alternatif nggak yang memang manfaatnya bisa nahan ngantuk karena tidak karena nggak suka kopi. Hmm. Oh, kalau kopi kan untuk nahan ngantuk minum kopi, kalau nggak suka Hmm. kopi minum apa supaya bisa nahan ngantuk. Ya kalau buat nahan ngantuk sih ya itu tadi ya harus banyak minum air putih sebelum perjalanan dan harus siapin siapin ini dulu, siapin energi dulu, stamina dulu. Jadi biar pas berangkat tuh kita dalam kondisi fit. Karena kalau kita pas berangkat udah capek duluan dari pagi, misalnya kita berangkatnya sore nih, terus paginya nggak istirahat itu tidur, apa paginya melek sampai siang nggak istirahat dulu, nggak ada persiapan buat mudik ya takutnya nanti malah bikin cepat ngantuk. Kalau minuman selain kopi yang nggak bikin ngantuk ya minuman yang mengandung kafein intinya. Pokoknya kafeinnya itu sebenarnya yang nggak bikin ngantuk bukan kopinya itu. Gitu sih. Banyak-banyak minum air putih juga bisa mencegah buat kita nggak ngantuk kok. Minum air putih yang banyak. Karena kan kalau otak kita kekurangan oksigen itu bisa bikin ngantuk. Jadi ya banyak-banyak minum air putih juga. Makan yang teratur gitu-gitu sih. Yang pasti harus siapin dulu stamina sebelum mudiknya. Harus fit. Harus ada persiapan istirahat dulu. Gimana. Mungkin bisa ya kalau nggak suka kopi, ya udah kalau ngantuk tidur dulu nanti kalau udah Oh iya, fit kalau lagi baru buat pengemudinya mah iya kalau misalnya ngantuk ya jangan dipaksain, harus istirahat dulu aja. Daripada ntar ada kejadian yang nggak diinginkan kan. oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau untuk kompres tuh, kompres dingin dan kompres panas di tegang di pegal-pegal itu boleh atau enggak? Atau ada rekomendasi lebih baik kompres dingin atau kompres hangat? Boleh sih kompres sih. Cuma setahu saya itu kompres ya kompres yang dingin mungkin ya, nggak pegel ya. Hmm. Boleh kompres yang dingin untuk Kalau untuk kalau
untuk yang pegal, yang bengkak itu bisa juga nggak dok yang dikompreskan kadang Bisa, bisa. ibu-ibu kalau bengkak dikompres pakai air hangat dan garam itu bisa nggak tuh untuk mengurangi bengkaknya? Kalau buka kayak kompres apa, hangat dan garam. Hangat dan garam. Hmm. Kalau bengkak sih bagusnya sih ya tadi ya kompresnya pakai pakai es ya kalau bengkak itu kayak yang dingin. Kalau yang Oh, hangat, hmm, berarti lebih di kompres hangat ya. hmm, gila tuh soal bawah. Ini tips kalau anak juga. Kalau okay. Udah 42 menit nih dok kita ngobrol. Ya, Dari udah dijelasin juga tips-tips mengenai kalau bawa balita, kalau bawa ya, lansia, dan kalau apa yang harus dipersiapkan dan apa yang boleh dan tidak boleh. hmm. Dan ada nggak nih closing statement untuk penutup live kita pada hari ini? Oh ya paling untuk penutupnya sih ya mudik emang bener ya, mudik itu setahun sekali kita tunggu-tunggu saat lebaran, cuma pastikan saat kita harus senang dalam euforia mudik, kita juga harus memperhatikan kesehatan kita dalam mudik, jadi biar kita sama sampai tujuan, keluarga kita sama sampai tujuan, kita tetap sehat, dan juga nanti balik ke tempat tinggal kita, masing-masing juga harus selamat sampai tujuan, tadi ya harus dijaga kesehatannya, dicek dulu buat orang-orang yang punya penyakit tertentu, bawa obat rutinnya, terus jangan lupa bawa nutrisi selama perjalanan, makan minum harus bagus, kalau bisa bawa makan minum sendiri, jangan jajan sembarangan, bawa multivitamin juga nggak apa-apa, vitamin-vitamin yang bisa diminum, gitu. Intinya sih tetap harus menjaga kesehatan selama mudik, jadi jangan cuma kita semangat mudik tanpa memikirkan hal-hal tadi tuh, karena kan seringnya banyak karena ngantuk, amit-amit ada kecelakaan apa gimana, jadi bagusnya kalau emang udah lelah, sekiranya lelah istirahat dulu, selama setengah jam, 1 jam istirahat dulu gitu sih. Paling ya intinya mah kita harus tetap waspada, harus tetap hati-hati agar mudik kita berjalan dengan lancar dan aman sampai tujuan. Intinya mudik harus dipersiapkan ya dok, jangan langsung Iya, tiba-tiba mudik tanpa persiapan nanti malah euforia mudiknya hilang gitu ya. Karena benar. misalnya sampai di lokasi jadinya malah sakit, kan jadi nggak enak ya mudiknya. Ketemu sama kampung Iya, nanti halaman. malah sampai kampung halaman malah sakit ya, jadi nggak bisa ikut ngumpul-ngumpul kan. Oke, terima kasih dokter atas Yo, waktunya untuk sama-sama Kak share Zara. sesi diskusi kita siang hari ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua, kalau masih ada yang ingin ditanyakan seputar tips-tips kesehatan lain atau tips-tips kesehatan mudik, untuk yang mudik ini akan di-save nanti di IG. Kalau untuk teman-teman yang mau tanya-tanya tentang tips-tips kesehatan lain bisa langsung kirim direct message ke IG @rsalfauzan, nanti insya Allah akan dibalas oleh admin kami, atau bisa langsung kalau mau memeriksakan kesehatan lebih lanjut bisa langsung datang ke rumah sakit Ibu dan Anak Al Fauzan, ada di Jalan Pudati nomor 3 ya untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Oke, terima kasih teman-teman semua, terima kasih dokter atas waktunya, Ya, sama-sama, semoga makasih juga. ya, teman-teman yang mudik selalu sehat dan kembali ke perantauan dengan selamat. Terima kasih dokter, selamat Yo, siang. siang.